Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Epasa Putri. Saya dari kelas 12 akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang lowongan pekerjaan. Untuk memasuki lowongan pekerjaan ini, yang pertama kita harus mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Dalam mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan ini, kita harus mengetahui apa itu surat dan macam-macam surat. Surat adalah alat komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis dari satu pihak ke pihak lain. Fungsi dari surat tadi yaitu sebagai sarana pemberitahuan, permintaan, alat bukti, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Macam-macam surat. Yang pertama ada surat pribadi. Surat pribadi adalah surat tertulis untuk urusan pribadi. Ciri-ciri surat pribadi yang pertama yaitu tidak menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka dan penutup bervariasi, penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis untuk surat keluarga, dan bahasa resmi untuk surat setengah resmi. Yang terakhir yaitu format surat bebas. Yang kedua ada yang namanya surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Contohnya seperti undangan, dan surat pemberitahuan. Yang ketiga ada namanya surat niaga atau bisnis. Surat niaga digunakan oleh instansi yang menyelenggarakan kegiatan atau usaha seperti industri dan usaha jasa. Contohnya surat penawaran atau surat penagihan. Yang keempat, surat dinas atau pemerintah. Surat dinas merupakan surat resmi yang dikirim untuk kepentingan dinas atau kepentingan administrasi pemerintah. Yang kelima ada yang namanya surat sosial. Surat sosial adalah surat yang dibuat oleh individu, perusahaan, ataupun kelompok untuk kepentingan mempererat hubungan kerjasama ataupun hubungan kekeluargaan. Lalu yang keenam ada namanya surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah perusahaan, kantor, ataupun instansi tertentu. Yang ketujuh ada namanya surat elektronik atau electronic mail. Surat elektronik atau electronic mail adalah surat yang pengirimnya berbasis pada penggunaan elektronik. Contohnya Yahoo, Mail, dan Gmail. Baiklah, sesuai dengan materi kita yaitu lowongan pekerjaan, maka saya akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Surat lamaran pekerjaan itu merupakan surat resmi yang bersifat pribadi. Dan bagaimana sih cara penyusunan surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan itu penyusunannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Cara ini disebut modul gabungan. Dan yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup disebut modul terpisah. Setelah kita mengetahui apa itu surat lamaran pekerjaan dan bagaimana cara penyusunannya, lalu penulisan surat lamaran harus memenuhi kriteria itu seperti apa? Nah, surat lamaran harus memenuhi kriteria itu yang pertama, surat lamaran harus ditulis oleh pelamar pada kertas yang berkualitas baik pada kertas bergaris maupun tidak. Yang kedua, surat lamaran seharusnya diketik pada kertas HVS 750 gram dengan spasi 1,5. Yang ketiga, penampilan surat lamaran harus rapi, tanpa coretan dan koreksian. Yang keempat, isi surat lamaran harus menggambarkan sifat keoptimisan pelamar. Dan yang kelima, isi surat lamaran tidak bernada memalas atau minta dikasihani oleh perusahaan tersebut agar menerima kita. Dan yang terakhir yaitu sapaan yang digunakan itu harus
harus sopan seperti bapak atau ibu. Begitulah penulisan surat lamaran yang harus memenuhi kriteria seorang pelamar. Yang kedua, setelah kita mengidentifikasi isi dan surat lamaran pekerjaan, maka kita harus mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur kebahasaan itu apa sih? Baik, yang pertama yaitu penulisan surat lamaran harus menarik agar memberikan sebuah kesan untuk menambah supaya kita diterima di perusahaan tersebut sebagai karyawan. Yang kedua, penulisan surat lamaran menggunakan bahasa yang baik dan benar. Surat lamaran harus menggunakan bahasa yang formal karena termasuk surat resmi. Keempat yaitu penulisan surat lamaran harus mencantumkan tujuan. Tujuan kita tuh apa untuk membuat surat lamaran itu apa? Pastinya kita agar diterima bekerja di perusahaan tersebut. Dan yang kelima, penulisan surat lamaran harus terbaca dan rapi, terutama oleh bagian personalia. Surat lamaran tidak boleh menggunakan tinta tipis, tidak boleh bertip X, dan tidak boleh menggunakan kertas yang kusut, kotor, dan mudah terlipat. Karena jika kita ingin menjadi seorang karyawan, tentu kita harus meyakinkan. Jika surat kita aja tidak rapi, kotor, kusut, tentu mereka jadi tidak yakin dengan kita. Maka dari itulah surat yang kita buat itu harus rapi, mudah terbaca, dan tidak kusut atau kotor. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang lowongan pekerjaan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.